Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haninda Barata MPD. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perangkat Pembelajaran, Pendekatan TPACK, Teknologikal, Pedagogikal, Content, dan Knowledge. Kelompok 2 ini beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri, Ahmad Muhayyad, sebagai moderator. Yang kedua ada Rizka Suci Haryudita sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Kenny Chandra Pradana sebagai pemateri kedua. Dan juga ada Ruli Herwanto sebagai pemateri ketiga. Konteks pada materi ini akan membahas terkait apa itu definisi perangkat pembelajaran, macam-macam definisi pembelajaran, dan jenis-jenis pembelajaran itu akan dibahas dalam makalah ini. Kemudian juga akan membahas terkait pendekatan TPACK. Kemudian akan membahas model-model pembelajaran yang diintegrasikan terhadap pendekatan TPACK. Dan juga yang terakhir akan membahas terkait RPP kontekstual berkaitan dengan pendekatan TPACK. Baik, di sini saya akan membahas tentang perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media, sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Jenis-jenis perangkat pembelajaran. A. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. B. Program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. C. Program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. D. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. E. Kalender akademik. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. F. Rincian pekan efektif atau RPE. Rincian pekan efektif atau RPE adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Kemudian ada manfaat perangkat pembelajaran bagi guru. Yang pertama ada perangkat pembelajaran sebagai panduan. Perangkat pembelajaran adalah sebagai panduan atau pemberi arah bagi seorang guru. Hal tersebut penting karena proses pembelajaran adalah sesuatu yang sistematis dan terpola. Masih banyak guru yang hilang arah atau bingung di tengah-tengah proses pembelajaran hanya karena tidak memiliki perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran memberi panduan apa yang harus dilakukan seorang guru di dalam kelas. Yang kedua ada perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur. Seorang guru yang profesional tentu mengevaluasi setiap hasil mengajarnya. Begitu pula dengan perangkat pembelajaran. Guru dapat mengevaluasi dirinya sendiri sejauh mana perangkat pembelajaran telah dirancang teraplikasi di dalam kelas. Evaluasi tersebut penting untuk terus meningkatkan profesionalisme seorang guru
Kegiatan evaluasi bisa dimulai dengan membandingkan dari berbagai aktivitas di kelas, strategi, metode, atau bahkan langkah pembelajaran dengan data yang ada di perangkat pembelajaran. Yang ketiga, perangkat pembelajaran sebagai peningkatan profesionalisme. Profesionalisme seorang guru dapat ditingkatkan dengan perangkat pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa perangkat pembelajaran tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi, tetapi juga sebagai media peningkat profesionalisme. Seorang guru harus menggunakan dan mengembangkan perangkat pembelajaran semaksimal mungkin, memperbaiki segala yang terkait dengan proses pembelajaran lewat perangkatnya. Jika tidak demikian, maka kemampuan sang guru tidak akan berkembang, bahkan mungkin menurun. Yang keempat, mempermudah. Perangkat pembelajaran mempermudah seorang guru dalam membantu proses fasilitasi pembelajaran. Dalam perangkat pembelajaran, seorang guru mudah menyampaikan materi hanya dengan melihat perangkatnya tanpa harus banyak berpikir dan mengingat. Kemudian ada urutan perangkat pembelajaran, yaitu halaman depan, lembar pengesahan, visi dan misi sekolah, silabus, kalender pendidikan, KKM, analisis minggu efektif, program tahunan, program semester, rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Sekian dari saya kembalikan ke moderator dan dilanjutkan oleh Kenny Chandra Pradana. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai TIPEK. Yang pertama, apa itu TIPEK? TIPEK adalah salah satu framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konten dalam sebuah konteks pembelajaran. TIPEK awalnya dikembangkan oleh Schulman pada tahun 1987. Ia mendeskripsikan tentang pedagogical and content knowledge atau biasa kita singkat dengan kata PCK. Selanjutnya, untuk menggambarkan bagaimana pemahaman guru terhadap teknologi pembelajaran dan dihubungkan dengan PCK tadi dan dengan yang lainnya untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif menggunakan teknologi. Nah, TIPEK memiliki kerangka kerja sebagai berikut, di mana teknologi, pedagogi, dan content knowledge ini saling bersinggungan dalam konteks pembelajaran. Yang pertama mengenai technological knowledge atau pengetahuan teknologi. Pada pengetahuan teknologi, akan dibahas bagaimana menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Sebagai contoh, media internet yang menjadi sumber belajar dan sarana belajar bagi pembelajar, di mana pembelajar di sini adalah seorang guru atau pendidik. Teknologi internet sudah sangat pesat dan mendukung pembelajaran. Teknologi ini juga menyediakan software yang dapat digunakan sebagai pembelajaran dan tidak berbayar, seperti salah satunya adalah Moodle. Selanjutnya adalah pedagogi knowledge atau pengetahuan pedagogi. Pengetahuan pedagogi membahas tentang bagaimana cara guru mengajarkan materi, pembelajaran, penggunaan model, dan metode yang tepat dan kreatif dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, lebih inovasi, dan pastinya tidak membosankan bagi siswa. Pendekatan pembelajaran orang dewasa seperti konstruktivisme, sosial kolaborasi, dan sosial konstruktivisme untuk membentuk komunitas pembelajaran menjadi salah satu contoh model pembelajaran yang dapat digunakan. Lalu yang terakhir adalah content knowledge, di mana content knowledge atau biasa kita sebut dengan pengetahuan konten adalah apa yang akan dipelajari atau substansi materi apa saja yang akan dipelajari. Maka seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik, dia harus tahu mengenai materi apa saja dan substansi apa saja yang dalam materi tersebut yang akan disampaikan kepada muridnya. Nah, pada TIPEK terdapat 7 variabel yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah technological knowledge atau TK, di mana TK ini adalah pengetahuan tentang bagaimana mengoperasikan komputer dan perangkat lunak yang relevan. Lalu yang kedua adalah pedagogical knowledge atau PK. Pada PK membahas tentang kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, content knowledge atau CK
adalah materi subjek pengetahuan seperti pengetahuan tentang bahasa, matematika, ilmu alam, eksak, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah technological content knowledge, adalah pengetahuan tentang bagaimana konten tersebut dapat teliti dan dapat diwakili oleh teknologi seperti penggunaan simulasi komputer untuk mewakili dan mempelajari pergerakan kerak bumi. Atau jika di pembelajaran matematika, bagaimana menggunakan simulasi komputer dalam menghitung atau menjabarkan titik koordinat untuk menghitung persamaan linear, persamaan kuadrat, dan lain sebagainya. Lalu, variabel yang kelima adalah pedagogical content knowledge, adalah pengetahuan tentang bagaimana cara untuk mewakili dan merumuskan subjek yang membuatnya dapat dipahami oleh orang lain atau dapat dipahami oleh siswa. Lalu yang keenam adalah Technological Pedagogical Knowledge atau TPK, di mana pada TPK membahas tentang pengetahuan bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pendekatan pedagogik seperti menggunakan diskusi asinkronus seperti forum untuk mendukung konstruksi sosial pengetahuan. Lalu yang terakhir adalah TPEK itu sendiri, di mana pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta didik, peserta pembelajaran dari konten tertentu, dari materi tertentu, melalui pendekatan pedagogik dan teknologi, sehingga diketahui hubungan antara variabel-variabel tersebut, sehingga kita dapat mengetahui faktor apa saja yang paling signifikan mempengaruhi guru dalam proses belajar mengajar, guna proses perencanaan ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas guru yang profesional dan berbasis TIK. Lalu yang terakhir adalah solusi hambatan pembelajaran jarak jauh. Tidak dipungkiri selama 2 tahun bahkan masuk 3 tahun COVID ini, pembelajaran jarak jauh banyak sekali digunakan di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, pengetahuan cara membelajarkan dan menguasai materi pembelajaran sesuai bidang tersebut yang dikenal dengan istilah PCK diperkenalkan oleh Schulman pada tahun 1986. Namun, PCK tidak sekedar irisan atau gabungan pengetahuan tentang pedagogi dan penguasaan materi, namun diperkuat oleh pengalaman-pengalaman guru. Sehingga penelitian menunjukkan persepsi calon guru terhadap TPEK sangat dipengaruhi oleh pengalaman mengikuti perkuliahan terkait pengetahuan tentang teknologi dan pengetahuan tentang pedagogi dan teknologi. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ruli. Kepada Pak Ruli, dipersilahkan. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu konsep TPACK melibatkan 7 domain pengetahuan dikarenakan ada irisan atau sintesa baru. Yang pertama, pengetahuan materi, concept knowledge atau CK, yaitu penugasan bidang studi atau materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengetahuan pedagogis atau pedagogical knowledge PK, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, teknologi, pengetahuan teknologi, technological knowledge atau TK, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital. Yang keempat, pengetahuan pedagogik dan materi, dalam kurung pedagogical concept knowledge garis miring PCK, yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Konsep TPACK melibatkan 7 domain pengetahuan dikarenakan ada irisan atau sintesa baru, yaitu yang kelima ini masih berkaitan, yaitu pengetahuan teknologi dan materi atau technology constant knowledge, yaitu merupakan pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Yang keenam, pengetahuan tentang teknologi dan pedagogik dalam kurung technological pedagogic knowledge TPK, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengimprovisasi strategi pembelajaran.
Yang ketujuh, pengetahuan tentang teknologi pedagogik dan materi atau teknologi digital pedagogi content knowledge, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Di sini ada 8 domain untuk penerapan TP-ACK secara praktis. Yang pertama, menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Contoh, saudara menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai, menggunakan quiz online untuk menilai partisipasi peserta didik, menggunakan grup chatting untuk memahami serta berkomunikasi melalui medsos dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran, contohnya mengemas materi abstrak ke dalam animasi video. Kemudian memsimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi, memberi rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut dan sebagainya. Yang ketiga, mengintegrasikan TIK. Di sini memahami peserta didik, contohnya meminta peserta didik memanipulasikan idenya menggunakan CorelDRAW, menggunakan WhatsApp untuk email untuk menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum konsultasi secara online dan sebagainya. Keempat, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Contoh, melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital, diskusi rutin, mengembangkan konten digital, memasukkan program peningkatan melek TIK bagi guru dan sebagainya. Yang kelima, mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data, contoh menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik, data induk peserta didik, dan mutasi peserta didik, membuat grafik dan sebagainya. Kemudian yang keenam, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran, contoh mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online, melaksanakan teleconference, menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik dan sebagainya. Yang ketujuh, menerapkan TIK untuk pengelola pembelajaran, contoh menggunakan TIK untuk presentasi online, memasukkan dan mengolah nilai peserta didik, menggunakan sistem informasi akademik dan sebagainya. Yang terakhir, mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar, contoh menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online, menciptakan lingkungan pembelajaran. Di sini model-model pembelajaran yang dapat diintegrasikan pendekatan TIK, yaitu menggunakan problem based learning, merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. Problem based learning ini pertama kali ditemukan oleh Forbes Howard Brown sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis MCM Master University Canada. Ciri yang paling utama dari model pembelajaran project learning yaitu dimunculkan masalah pada awal pembelajaran. Nah, ini menurut Aaron dalam Tridianto sebagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan atau masalah autentik, jelas, mudah dipahami, luas, dan sesuai tujuan pembelajaran dan bermanfaat. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Masalah yang diajukan hendak melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, penyelidikan autentik dalam penyelidikan siswa, menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan meramalkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen, membuat kesimpulan dan menggambarkan hasil akhir. Kemudian yang keempat, menghasilkan produk dan memamerkan. Siswa bertugas menyusun hasil belajar dalam bentuk karya dan memamerkan hasil karya. Yang kelima, kolaboratif. Pada model pembelajaran ini, tugas-tugas belajar berupa masalah diselesaikan bersama-sama antar siswa. Di sini ada tahap-tahap problem based learning. Yang pertama, tahap orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik,
diperlukan mengajukan fenomena atau demonstrasi cerita untuk memunculkan masalah motivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Guru membagikan siswa dalam kelompok, membantu siswa mendefinisikan, mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahap yang ketiga, membimbing menyelidiki individu maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan eksperimen, menyelidiki untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyimpulkan laporan, dokumentasi, atau model, membantu mereka berbagai tugas dengan seksama. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang harus dijadikan sebagai eksperimen. Nah, di sini contoh-contoh RPP, PBL, ya, berbasis TP ACK konseptual. Nah, misalkan di sini adalah kompetensi dasar, indikator pemecahan masalah. Maaf, ini saya nggak bisa dibacakan satu persatu, misalkan karena waktunya tidak memungkinkan. Misalkan di sini 3,4 menganalisis sifat-sifat determinan, menyelesaikan masalah yang berkaitan determinan. Ya, begitu juga indikator menentukan determinan berordo 2x2 misalnya. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan determinan berordo 2x2 dan 3x3. Nah, di sini selanjutnya sebagai strategi langkah-langkah pembelajaran. Misalkan di sini ada pendahuluan, orientasi, di sini motivasi dan apresiasi. Nah, orientasi ini guru memastikan semua peserta didik membuka pertemuan mengucapkan salam. Motivasi, guru mempersilahkan peserta didik menanyakan kabar, kemudian menanyakan kehadiran peserta didik. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disistem-informasikan tentang proses pembelajaran, termasuk aspek penilaian yang dilakukan dengan sabar dan tekun. Nah, kegiatan inti terdiri fase 1 misalkan terdiri dari 2, guru menyajikan masalah konseptual dan bahan ajar yang disediakan. Peserta didik diminta mencermatkan masalah atau soal konseptual yang disajikan guru. Kemudian fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru mengelompokkan peserta didik beberapa kelompok secara heterogen. Guru memfasilitasi masing-masing kelompok untuk berdiskusi sesama kelompok dan guru agar guru dapat memantau aktivitas diskusi dalam kelompok. Nah, fase yang ketiga ini membimbing memecahkan masalah. Peserta didik mengidentifikasikan masalah pada LKPD secara berkelompok dalam kurung misalkan 4C, collaboration, critical thinking, dan HOTS. Yang 11, peserta didik bersama dengan kelompoknya dipersilahkan untuk mencari sumber lain sebagai referensi pemecahan masalah atau literasi, TP ACK atau teknologi. Kemudian fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Misalkan yang 12, peserta didik berdiskusi kelompok untuk menentukan solusi masalah. Yang 13, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik diminta menuliskan hasil diskusinya kelompok, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Ini fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, yang pertama, guru memberikan evaluasi dari pemecahan masalah konseptual yang telah didiskusikan peserta didik sebelumnya. Kemudian yang ke-15, guru memberikan pengetahuan tentang hasil pemecahan masalah oleh peserta didik. Kemudian yang ke-16, guru mengadakan kuis singkat untuk mengukur kemampuan peserta didik secara individual memahami determinan, matrik, berordo 2x2 dan 3x3. Kemudian penutup. Di sini rangkum dan refleksi. Peserta didik menanyakan hal-hal yang masih diragukan
dan melaksanakan evaluasi dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian yang berikutnya 18, peserta didik secara acak diminta untuk merefleksikan hasil dari materi. Nah, di sini tindak lanjutnya peserta didik mengunduh soal penugasan individual melalui Google Classroom yang dibagikan oleh guru. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengirimkan jawabannya dari penugasan secara individual dengan tepat waktu. Kemudian yang berikutnya guru menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya akan mempelajari infos matrik. Selanjutnya guru mempersilahkan peserta didik untuk membaca doa, kemudian menutup dengan salam dengan penuh rasa syukur dan santun. Nah, di sini penilaiannya itu terdiri dari 3, ranah kompetensi, teknik penilaian, dan bentuk penilaian. Nah, ranah kompetensi ini terdiri dari 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sementara teknik penilaiannya terdiri dari 3 juga, kuis, praktek kinerja, observasi jurnal. Kemudian bentuk penilaiannya berupa uraian, penugasan, lembar observasi jurnal. Nah, di sini misalkan pengetahuan, teknik penilaiannya di sini dia menggunakan kuis. Bentuk soalnya berupa uraian. Kemudian keterampilannya, teknik penilaiannya praktek kerja, bentuk penilaiannya adalah penugasan. Kemudian sikap, teknik penilaiannya observasi jurnal, bentuk penilaian lembar observasi jurnal. Nah, di sini kesimpulan, perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI tahun 2007 halaman 17, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Yang kedua, TPACK adalah salah satu framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi, technological knowledge, pengetahuan pedagogic knowledge, dan pengetahuan content knowledge dalam sebuah konteks pembelajaran. TPACK awalnya dikembangkan oleh Surmans tahun 1987-1986 yang mendeskripsikan tentang PCK, Pedagogic and Content Knowledge. Selanjutnya untuk menggambarkan bagaimana pemahaman guru terhadap teknologi pembelajaran dan dihubungkan dengan PCK dan dengan yang lainnya untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif menggunakan teknologi. Selanjutnya, yang ketiga, Problem Basic Learning atau PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. Problem Basic Learning atau PBL dikembangkan untuk pertama kali oleh Prof. Howard Burroughs sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University Kanada (Amir 2009). Yang keempat, rencana pelaksanakan pembelajaran RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kepada moderator.